Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Nurul Huda, Al-Ustadz Aliuddin dan jajarannya, qori kita, imam kita Al-Ustadz Muhammad Zaid SQ, para ayahanda, para bunda, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan tanpa terkecuali senantiasa Allah berikan rahmatnya kepada kita. Amin. Apa? Assalamualaikum. Masih kuat nggak? Masih kuat nggak? Lanjut nggak? Takbir. Shallu ala Muhammad. Saudara, semoga Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Bayangkan saudara, 5 kali dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok kiri. Semoga salam, sejahtera, rahmat Allah turun kepada makhluk Allah yang ada di sebelah kanan, begitupun sebelah kiri. Inilah ajaran Islam. Terbukti Islam adalah rahmatan lil alamin. Setiap hari 5 kali kita mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat agar dapat rahmat Allah. Alhamdulillah. Ada hadis sekalipun mukhtalaf di kalangan muhaddisin. Ini pernah Al-Fakir murajaah bersama gurunda Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, muhaddisin asli Indonesia. Di S3 kami belajar tentang hadis dan ulumul Quran. Kesimpulannya adalah hadis ini sebenarnya hadis munkar. Namun li fadailil a'mal, silahkan saja. Kalau Ramadan itu 30 hari umpamanya, maka fase sepertiga pertama itu rahmat Allah. Yang kedua maghfirah. Yang ketiga itqum minan nar. Saudara, ini puasa ketiga, malam keempat, betul? Betul? Nyender aja itu. Bu Haji, orang kalau ngaji nyender pahalanya setengah, bagi rumah tembok, lemes. Bapak Ibu yang saya muliakan, nih, ini fase rahmat Allah. Manusia kalau hidup kagak dapat rahmat, sial. Manusia kalau hidup kagak dapat rahmat, matinya su'ul khatimah. Kalau ngomong pinter, cerdas, berkuasa, iblis 2000 tahun jadi penasehat malaikat. Oh pinter, oh jenius, alim, iblis 2000 tahun penasehat malaikat. Tapi iblis kagak dapat rahmat Allah. Apa sebabnya? Yang menjauhkan dari rahmat Allah adalah sombong. Dulu ini sampai jam berapa Ustaz? Hah? 10. Ngomong sampai subuh, air aja kagak ada. Tega banget. Yang begini nih saya tandain, masih tahu nih. Saya kalau syuting TV One minum saya susu 2 jam kuat, air putih kagak ada, Baji, ilokan, ilaha illallah. Biarin dah, emang nasib saya di sini mah. Bu, 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 Pak, maafin saya Pak. Dari tadi wabu aja Pak. Sebab di mana-mana kalau saya tausiah, bapak-bapak mah anteng, ibu-ibu nggak diajak ngomong, dia ngomong sendiri Pak.
Ini waktu terbatas, tinggal 2 menit lagi kata Ustadz Aliuddin. Kalau nanti belum cukup, tanggal 4 April saya live di TV One, 11 April live juga, 20 April live juga. Kalau ngomong capek semua capek Bu, betul Bu. Apalagi kita, ini acara ke-7 dari subuh tadi saya Bu. Besok pagi harus berangkat ke Riau saya. Malamnya harus di Johor Malaysia. Balik lagi paginya di Belawan Sumatera Utara. Kalau ada yang ngundang. Bu, kalau ngomong rahmat Allah ini utamanya, tidak ada manusia masuk surga karena amal ibadah yang nggak ada. Nggak ada Kang Pandu. Ada manusia masuk surga karena jidatnya total 11. Nggak ada. Ada manusia masuk surga karena sedekahnya miliaran. Nggak ada. Ada orang masuk surga karena udah sering bolak-balik Haramain. Nggak ada. Maka Rasulullah memberikan satu gambaran pasti kepada kita, masuknya manusia ke dalam surga cuma dengan satu alasan, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Betapa hebatnya ahli ibadahnya iblis, betapa berkuasanya dia, betapa alimnya dia, tapi rahmat Allah tidak kena. Qala fa innaka rajim, iblis, kamu aku rajam di neraka. Apa sebabnya? Sombong. Saudara yang saya muliakan, hidup kita kudu terarah. Our time in the world is too short. Ngerti kagak nih? Can you understand what the meaning of that? Tahu artinya? Tahu artinya? Kolok lato-lato. Hidup kita ini terlalu singkat di dunia. Rasulullah bersabda, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Standar umur umatku 60 tahun, 70 tahun. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka saya pesan kepada ibu dan bapak yang hadir malam ini, yang umurnya genap malam ini 59 tahun 11 bulan 29 hari, kan besok nih tewas nih. Assalamualaikum. Ya nggak begitu Pak, nggak begitu. Orang yang udah tua emang cepat mati? Belum tentu. Saya punya kakek tempo hari meninggal umur 115 tahun. Kakek saya, ayah dari ibu saya. Cicitnya umur 31 tahun meninggal dunia. Nggak sakit, nggak apa. Ngojeknya ke Bangatan Dokoh. 3 hari 3 malam kagak pulang. Ojek terus. Sholat kagak. Deket ulama gatel-gatel. Dengar azan kepanasan. Mancing Dokoh banget. Waalaikumsalam. Ada tukang mancing nggak sini? Ustadz Umar, saya sih kagak dikasih tahu juga, saya tahu mana model orang tukang mancing. Kelihatan Pak, lihat aja bibirnya kayak mujair semua. Waalaikum. Ini kita mengaji Wallace aja ya, ngerti Wallace kagak Wallace? Slow, jangan kebangetan tegang, jangan. Hidup ini harus ada rehatnya. Lihat dalam Sahih Bukhari ada Rasulullah bercanda dengan cucunya. Ada Rasulullah main kuda-kudaan dengan cucunya. Ada Rasulullah bagaimana bercanda mesra dengan Siti Aisyah. Ada Rasulullah bercanda dengan sahabat, nggak tegang, tidak. Saudara yang saya muliakan, sekali lagi saya tegaskan, manusia tanpa rahmat Allah hidupnya akan apes. Rahmat penting. Satu contoh, ada seorang ulama besar, Syekh Hasan Al-Bisri. Suatu saat Ustadz Syekh Hasan Al-Bisri ini di depan Ka'bah. Dari mulai habis Isya sampai tengah malam, beliau tersujud sungkur, bersimbah air mata, nangis luar biasa. Matanya semblok dan bengkak. Maka sahabat bertanya kepada Syekh Hasan Al-Bisri, "Tuan Guru, kenapa ini malam nangis aja?" "Guru,
Jangan nangis terus. Entar engkau sakit. Kalau sakit yang ngajar umat siapa? Kalau kau ingat dosa-dosamu, tub ilallah fa innahu tawwab. Maka mohon ampunlah kepada Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Bunda. Assalamualaikum. Lanjut. Apa kata Syekh Hasan Al-Bisri? Di sana, wahai sahabat, malam ini aku menangis bukan karena aku ingat dosa-dosaku. Dosaku emang udah banyak. Malam ini tidak ada orang yang menyakiti aku. Tapi malam ini aku teringat di kampungku sendiri ada seorang ulama besar. Itu ulama allaman nas arba'ina sanah. Itu ulama ngajar kepada umatnya 40 tahun. Karangan kitabnya banyak. Dia dakwahnya 40 tahun. Tapi dengan mataku sendiri aku saksikan matinya itu ulama tidak bawa rahmat Allah. Matinya su'ul khatimah. Tidak mampu mengatakan la ilaha illallah. Padahal umurnya panjang. Dakwahnya 40 tahun. Kitab karangannya banyak. Bolak-balik Haramain. Tapi tidak berbekas. Aku nangis karena aku khawatir matinya aku nanti su'ul khatimah. Itu sekelas Syekh Hasan Al-Bisri, seorang ulama besar, masih takut matinya su'ul khatimah karena gak dapat rahmat Allah. Nauzubillah min. Bu, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah itu lebih cinta kepada ahli maksiat yang menyesali dosa-dosanya daripada ahli ibadah yang sombong terhadap ibadahnya. Anak soleh mak lu, emak solehah, janda solehah. Assalamualaikum. Saya ulang nih. Bawa pulang ke rumah ya. Bawa pulang ke rumah. Nih buat kita. Allah lebih cinta, Allah lebih sayang sama ahli maksiat yang menyesali perbuatan dosanya daripada ahli ibadah, ahli ilmu, ahli sedekah, bangga dan sombong terhadap ibadahnya. Nih saudara, ahli maksiat nyesel dosanya, dengan nyesel itu bisa digiring dengan taubat. Tapi ahli ibadah, ahli berderma, ahli ilmu, sombong. Bukankah iblis masuk neraka karena sombong? Maka saudara yang saya muliakan, kita perlu rahmat Allah. Bu, numpang tanya, orang kaya mati enggak? Pejabat mati enggak? Artis mati enggak? Ustadz mati enggak? Belakangan. Ntar yang doain siapa? Lu tidur aja dah, nyawot aja bocil. Doain nih anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan solehah. Rewel amat sih Bang, itu juga tahu bentar lagi nih. Nih Bu, perhatikan hadis Rasulullah. Saya di sini ngomong modalnya aja, kagak ngambil untung saya mah. Kalau saya bohong sambar geledek bareng-bareng saya mau. Rasulullah bersabda, "Man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih, falyatajahhaz maq'adahu minan nar." Siapa manusia umurnya udah 40 tahun. Bu. Siapa manusia umurnya udah 40 tahun namun kebaikannya, pahalanya belum nutup maksiat masa lalunya, maka siap-siap masuk neraka.
Allah karim. Saudara yang saya muliakan, umur kita berapa sekarang? Ustaz, apakah orang yang umur 50 tahun, 70 tahun, di atas 40 belum tobat pasti masuk neraka? Bukan itu maksudnya. Maksudnya Nabi itu begini, kalau umur kita 60 tahun, 70 tahun, pertengahannya 40, karena akil balik ke 15 tahun. Kalau di atas 40 masih aja tua-tua keladi, mungkin tua mungkin jadi, maka dipastikan likullin bi'im ma ta'awwada, seseorang akan mati sesuai kebiasaannya. Ibu, ada yang biasa nunggang motor, nunggang ngerti kagak ya? Ngendarain motor. Ada yang bisa naik motor? Dulu ibu nggak bisa. Kenapa bisa? Bacil, fisik, ntar ya. Oh, kan tiban lo. Bu, ibu dulu kagak bisa naik motor. Sekarang bisa. Kenapa? Karena belajar dan dibiasakan, betul? Ibu ada yang bisa ngendarain mobil? Ada yang bisa? Dulu kagak bisa. Kenapa bisa? Belajar, dibiasakan jadi bisa. Betul? Betul? Nih ciri orang akan mati husnul khatimah, matinya la ilaha illallah, tapi dia kagak sebut la ilaha illallah, matinya sedang ditaklim, matinya sedang silaturahim, wafatnya sedang meduk Al-Quran, wafatnya sedang sujud tahajud, wafatnya ketika menangis air mata setelah zikir. Itu salah satunya. Mau seperti itu, maka mulai sekarang Ramadan ini jadikan